tidak boleh tergores, apalagi luka dalam. Itu nggak boleh ya. Ya bosku, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau bahas syarat motor itu bisa enak itu apa aja ya, yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu kaki-kaki dan juga mesin ya. Yang utama kaki-kaki dulu kita perbaiki. Ini maaf berantakan sekali ya. Pasti bermanfaat nih buat kawan-kawan, makanya saya bikin video seperti ini. Syarat motor bisa enak dan tidak mudah trouble ya bosku. Simak pokoknya. Yang pertama itu tadi kaki-kaki dimaksimalin. Percuma kalau mesin maksimal enak dan lain sebagainya, tapi kaki-kaki belum mumpuni ya. Yang pertama kita harus perhatikan. Yang kedua, maaf, tidak saya sebutkan untuk keberapanya ya, nanti malah ribet. Ini bosku. Untuk 2 tak, perhatikan bagian sini. Ini harus bersih semua dari lem, tidak boleh tergores, apalagi luka dalam. Itu gak boleh ya. Ini harus perhatikan bagian krengkes. Lalu rumah bearing itu tidak boleh lobok, harus benar-benar maksimal kencengnya. Dan pas pemasangan itu tidak boleh diketok. Ya terserah deh, itu cuma saran saya ya. Nanti saya malah dikomen para mekanik handal, wah saya kerepotan nanti. Kalau saran saya tidak boleh diketok ya, jangan diketok. Bagian ini harus bersih. Ya tidak harus mengkilap. Diamplas itu bosku, diamplas. Cuma hilangin pori-pori itu untuk mengurangi kerak ya. Lalu bagian-bagian leher itu jangan sampai lobok juga. Itu poin penting juga ya bosku. Kalau masalah bersih apa penting mas? Ya penting aja tapi nggak terlalu ya. Yang penting kita maksudnya bersih itu dari mana dulu, dari segi apa. Kalau bersih harus kinclong itu nggak perlu ya. Kalau dari kotoran ya penting banget itu. Ini gini seperti ini itu harus bersih nih. Jangan sampai ada nanti, biar nggak terjadi kebocoran. Terus apple seperti ini juga penting. Nah, terus pemakaian bearing itu juga ngaruh ya bosku. Buat spek apa gitu juga ngaruh. Kalau buat harian itu pakai original ya, sudah mumpuni pakai original ya bosku, jangan pakai yang murah-murah. Lalu bagian kerkas kita benar-benar center, jangan diketok. Kalau ada suatu kendala di bagian as yang ke bearingnya itu jangan sampai lobok ya, jangan sampai lobok. Dan bila pun sudah lobok itu di popok ulang itu juga nggak apa-apa. Pilih bengkel yang
pilih bengkel bubut yang kawan-kawan percaya dan sudah terlalu sering ngadepin masalah-masalah seperti itu, terutama buat sepeda motor ya. Penyantaran ulang juga penting, cari yang berkualitas lah bengkelnya, jangan yang ya terserah kawan-kawan, daerah kawan-kawan pasti ada ya. Lalu itu tadi bearing juga penting ya bosku, buat maksimalin ya, itu buat motor harian. Lalu pengapian standar juga sudah mumpuni, malah bagus ya buat top speed. Tapi yang saya bahas bukan pengapian, saya mau bahas motor bisa enak itu apa aja yang harus diperbaiki, karena motor RX itu sudah banyak yang kocak, terus kerangka sudah pada pocel-pocel, rumah lakar udah pada lobok. Itu yang paling penting. Kalau untuk 2 tak maupun 4 tak ya, khususnya sepeda motor, itu kalau krengkes sampai lobok, krek as sampai ngegol maupun stang udah minta ganti, itu bakalan motor nggak bakalan enak ya. Terutama ini penting banget ini bosku. Untuk cara pasangnya di video saya sebelumnya sudah komplit ya, sudah ada cara pasang krek as, pasang lang bearing, itu udah ada, tinggal dipraktekin aja bosku. Saya juga seperti itu. Lalu untuk rasio motor harian, ketika motor terbelah atau dibelah, itu perhatikan rasionya. Di bagian kalau rasio normal bagus dan masih layak pakai, itu di bagian gearnya itu pasti halus seperti ini. Kalau cuma goresan seperti baret itu biasa ya, tapi kalau ada lubang-lubang lalu gearnya ini sudah mengalami pengurangan yang sudah termasuknya sini sudah lancip atau ada yang pecah, itu harus diganti, karena itu mengakibatkan kasar juga pas saat akselerasi itu motor nggak bisa normal ya, berarti ada kasarnya pasti ya, karena ini yang menghubungkan power motor ke final gear gitu. Nah seperti ini bosku. Ini simak ya, ini ada semacam goresan, ini semacam udah termakan ya, ini harus ganti. Kalau rasio tidak terlalu ya, jarang rusak masalahnya. Lalu krek as juga yang tadi yang bahas ya, sama pennya sini ini jangan dilas, jangan ya. Itu untuk motor harian. Beda lagi buat trabas atau buat drag race gitu ya, saya ngalah ya, karena itu buat gimana ya, bukan beda sama yang buat standaran, buat harian maksudnya. Kalau buat harian kita mengandalkan keawetan mesin, itu yang utama. Kalau buat race itu
sehabis stres itu harus dibelah lagi, dicek lagi begitu. Jadi kalau buat stres buat harian itu udah nggak bisa ya, bisa tapi untuk keawetan mesin itu ya tetap awet yang motor standar, karena dari kompresi dan lain-lain sudah beda jauh. Untuk karburator yang penting setelan PJMJ sesuai ya, kawan-kawan harusnya udah paham. Maaf ya cegukan ini habis makan nasi goreng. Lalu untuk head kita sesuaikan juga. Untuk rubah-rubah apanya ini di video saya sudah ada ya bosku, silahkan disimak aja. Untuk membran juga sangat penting, harus disetel, jangan sampai kerapetan apalagi sampai berat ya, ini jangan, setel aja, simak di video saya sudah ada. Piston juga jangan sampai terlalu oblak. Ya memang untuk 2 tak itu sangat gimana ya, masalah piston itu jarang dipikirin ya, masih baret itu dibiarin, nggak apa-apa, masih enak ya, emang masih cepat-cepat atau gimana lah, tetapi untuk powernya tetap berkurang ya bosku, karena motor itu membutuhkan kompresi juga. Kalau piston sampai lobok itu kan kompresi juga semakin down ya. Untuk pengapian juga ini ada mesin belum diapa-apain nih, masih parah. Nah saya mau bahas kampas kopling. Bentar. Bentar ya bosku, stay terus di sini, saya bakalan bagi-bagi ilmu buat kawan-kawan ya, walaupun tidak seberapa ya, tapi penting kok. Ini plat kopling, nah ini kampas kopling. Ini untuk kaki 4-nya. Ini bosku, simak ya. Ini anggap saja di motor dan kita mau pasang kopling. Sebenarnya di video saya tuh udah ada ya, tapi nggak apa-apa dan nggak ada salahnya saya jelasin di sini. Ini yang pertama itu kok kampas kopling dulu ya, karena saya sering bongkar motornya pasien itu plat koplingnya dulu ya. Plat yang besi. Yang pertama ini kampas kopling, lalu yang kedua itu plat besinya. Ini kan ada balik ya, ini yang balik sini ini agak tajam, agak lancip, tapi di sini enggak, di sini tuh serong ya. Nah yang bagian yang tajam ini di belakang seperti ini. Nah lalu plat kopling lagi seperti itu dan seterusnya, tetapi kita harus perhatikan tonjolan di platnya ini ya.
kita harus perhatikan tonjolan di platnya. Bentar. Seperti ini. Ketika pasang, perhatikan tonjolan ini. Ini kan di sini ya. Nah, ketika pasang lagi pas atasnya, ini sekedar contoh ya. Nah, gini kan, ini kan plat udah terpasang seperti ini di sini. Kalau kita tumpuk kampas kopling lagi seperti ini kan tonjolan di sini. Nah, kita pencar-pencar bosku. Satu di sini, satu di sini gitu ya. Lalu seterusnya di sini tonjolannya. Terus di sini lagi gitu. Pencar-pencar agar apa? Makannya kopling itu agar rata ya. Karena apa ini? Ini kan enggak bulat sempurna ya. Ini ada semacam lonjongannya ini. Begitu. Dan untuk karetnya juga jangan sampai oblak ini, jangan. Untuk sini ini kalau udah termakan, kalau belum banyak masih seperti ini bisa digerinda, dihaluskan ya. Tapi kalau udah banyak ganti aja. Terus yang kaki empatnya itu pas kepasang bosku seperti ini, diputar aja, jangan sampai ngegol ya. Terus pas ngencengin murnya itu harus ada ring bolak-baliknya itu. Dari ring bolak-balik dan jangan diketok ya. Jangan diketok. Di video saya sudah sangat banyak menjelaskan seperti itu. Ya intinya motor enak itu harus bersih. Harus benar-benar kita masang itu harus benar-benar, jangan dipukulin, jangan diketok-ketok. Itu cuma saran saya. Semoga kawan-kawan itu juga bisa merespon video ini dengan baik gitu ya. Bukan apa-apa sih, saya cuma nyaranin aja. Tapi kalau belum punya alat ya beli tracker itu ada yang murah kok bosku. Kalau untuk pemula kan bisa beli dulu yang murah ya, nggak harus yang mahal, penting bisa dulu. Kalau untuk kunci ya sesuaiin dengan budget kalian, jangan asal beli kunci nanti malah rusak motornya pelanggan. Dan untuk cakaran rasio ini juga penting sekali. Untuk cakaran yang seperti ini, nah yang ada macam goresan tapi belum parah itu nggak apa-apa. Pas pasang di sininya bosku, kita kocak-kocak seperti ini. Kalau spelengnya belum banyak, belum sampai gini itu masih aman ya. Nah tapi kalau masih seperti ini tuh sangat bagus, masih bagus ya. Kalau ini udah termakan banyak bakalan kasar tuh motor. Lalu apalagi untuk buring ini saya contohin. Mas, buringnya apa harus diporting? Ya kalau untuk membran, untuk membran, maaf. Kalau untuk buring Thailand kebanyakan harus diporting ya, kebanyakan. Ini contoh, ini dari toko, dan ini yang sudah diporting. Perhatikan, ini bakalan mempengaruhi flow-nya ya, karena yang original saja itu seperti ini. Nah seperti ini bosku, ini serangnya ini pas sekali di tengah, tidak seperti ini bakalan flow-nya itu bakalan ngaruh ya, bakalan tersendat di situ. Kalau buring standar dan motor standar buat harian, buat cari top speed, apa perlu diporting mas? Perlu ya, jawabannya perlu. Itu untuk apa? Untuk memaksimalin ya itu tadi,
flow-nya itu tadi ya, dan arahnya itu juga penting. Tapi kalau motor bener-bener pengen standar, apa perlu di-porting Mas? Enggak ya, tidak. Karena pemortian itu mencari dan pelanggan itu mencari keawetan dan bertambahnya tenaga motor tersebut. Kalau buat standar, speknya cuma standar, nggak perlu ya, nggak perlu di-porting. Dan piston gimana Mas? Apa harus perlu yang racing? Ya jawabannya perlu, tapi pilih merek yang benar-benar sudah terjamin, sudah banyak penggunanya, itu perlu. Tapi kalau buat harian tidak perlu ya. Original pun itu sudah sangat baik. Dan untuk NPP seperti itu sudah sangat baik loh bosku. Buat harian ya. Ada kawan itu buat road race, buat apalah itu pakai NPP juga. Itu sudah mantap ya. Tapi untuk kawan-kawan yang pakai buring Thailand, piston jangan dipakai ya. Ya saya tidak mengomplain pabrikan tersebut karena apa? Buringnya ini sangat bagus. Sangat bagus karena sistemnya sudah pengecoran dan saya sudah sering masang ya. Itu sangat aman. Tapi untuk pistonnya ini maaf, nggak bagus ya. Kalau menurut saya nggak bagus. Karena sering nge-gym, kasar juga ya. Tapi kalau mau buat sementara ya nggak apa-apa, buat pelan-pelan itu nggak apa-apa. Tapi kalau buat ya lari-lari gelugalan gitu belum mampu ya bosku. Ini sudah terlalu panjang video saya, apa harus saya akhiri dulu ya? Lanjut next video. Untuk request kawan-kawan saya buatkan, kawan-kawan request saja, jangan ada rasa gimana ya. Saya ikhlas jujur, karena daripada ngapain malam-malam gini mending buat video ya. Ya udah bosku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.